Atomi adalah perusahaan yang membangun prinsip dan berteguh pada konsistensinya. Perusahaan yang merambah ke pasar dunia melalui prinsip yang benar, dan perusahaan yang tumbuh dan berbagi bersama konsumennya. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan kali ini memang saya akan membagikan mengenai sejarah, banyak tentang sejarahnya Atomi gitu ya. Karena untuk hal-hal lain barangkali nanti pada kesempatan yang lain, tapi pada waktu saya mempersiapkan ini, saya melihat waktu saya membacanya, saya pikir ini perlu diangkat juga untuk kita bisa ketahui bersama gitu ya. Untuk bisa kita lebih mencintai Atomi. Yang pertama kita akan lihat visinya, visi dari Atomi. Yang pertama adalah kesuksesan konsumen. Konsumen bukanlah sarana bagi Atomi, melainkan tujuan akhir. Ada contoh yang waktu itu disampaikan adalah mengenai falsafah sapi dan bayi. Paling sesuai untuk menggambarkan pola pikir Atomi terhadap konsumen. Alasan seseorang memelihara sapi bukanlah demi sapi itu sendiri, melainkan untuk mendapatkan susu. Akan tetapi saat orang tua merawat bayi, semua dilakukan demi kesejahteraan dari bayi tersebut. Orang tua tidak mengharapkan imbalan apapun. Demikian juga, Atomi berharap dapat melakukan lebih dari hanya sekedar memuaskan konsumen dengan membantu para membernya untuk dapat sukses. Atomi ingin setiap member itu sukses sebagai konsumen dan atau sebagai pembisnis melalui Atomi. Kemudian visinya yang kedua adalah menjadi hub distribusi. Atomi bertekad untuk menjadi hub distribusi dunia, menjadi pusat dari jaringan distribusi. Untuk mencapai tujuan ini, Atomi menciptakan keuntungan kompetitif dengan menyediakan hubungan yang langsung dan efektif antara produsen dengan konsumen di seluruh dunia. Strategi dari Global Sourcing Global Sales GSGS dari Atomi akan membantu mencari produk-produk yang berkualitas tinggi yang memenuhi standar kualitas mutlak dengan harga mutlak, lalu menawarkannya kepada semua konsumen di seluruh dunia. Dan visinya yang ketiga adalah menjadi perusahaan yang nomor satu, ya, perusahaan primer. Atomi bertekad untuk menjadi perusahaan primer yang terbaik di antara yang terbaik. Kejujuran dan kebaikan adalah strategi terbaik, merupakan falsafah yang menjelaskan tentang nilai-nilai perusahaan. Atomi juga berkomitmen untuk karyawannya selaku penyedia produk yang berkualitas dengan harga terjangkau untuk selalu bersikap jujur dan loyal kepada para member. Dan Atomi akan terus mengembangkan program demi memupuk individu yang kreatif. Ini visi. Kemudian kita akan melihat misinya, yaitu misinya membangun budaya distribusi yang baru dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat global. Kita melihat tadi kita sudah membacakan bersama-sama sebelum acara kita di awal acara tadi dengan membacakan moto. Yang pertama adalah menghargai semangat. Menghargai semangat, manusia adalah makhluk yang paling berharga. Manusia diciptakan tidak untuk dimanfaatkan sebagai alat, namun harus menjadi tujuan itu sendiri. Sebagai tujuan akhir, manusia tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat dan harus diperlakukan sebagai makhluk yang berharga. Kemudian yang kedua, menciptakan visi. Cara yang paling akurat untuk memprediksi masa depan adalah dengan merencanakannya sendiri. Kita harus menyisipkan prakarsa tersebut dalam pemikiran kita agar kita dapat mengatur masa depan. Yang ketiga, mengikuti keyakinan. Tidak sulit untuk meyakini hal-hal yang sudah bisa kita lihat. Namun keyakinan yang berusaha kita raih adalah meyakini hal-hal yang belum bisa kita lihat, yang tidak kasat mata. Kepercayaan yang tulus terhadap visi yang tidak kasat mata ini memiliki daya untuk mendorong tindakan menuju masa depan yang diimpikan. Dan yang keempat adalah melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sifat yang paling berharga. Gagasan kita harus setinggi angkasa, tetapi kaki kita harus tetap menjejak ke tanah. Apabila kita dapat tetap bersikap rendah hati, bahkan setelah mencapai tujuan, kita akan dihormati orang lain. Nah, ada 3 budaya di Atomi. Yang pertama adalah budaya berpusat pada prinsip.
yaitu mematuhi prinsip yang menguntungkan semua anggota masyarakat, semua anggota dari member Atomi ya. Kemudian budaya untuk tumbuh bersama, yaitu membantu member, konsumen, dan komunitas lokal untuk mendapatkan keuntungan dari kemitraan yang saling menguntungkan. Membangun kebaikan bersama adalah nilai inti dari tumbuh bersama. Dan budaya yang ketiga adalah budaya berbagi. Adalah cara berkomunikasi dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Nah, tiga budaya ini seharusnya itu juga menjadi apa ya, melekat di dalam keseharian kita sebagai member Atomi, sebagai Atomian, kita harus berpusat pada prinsip, kita harus mau tumbuh bersama, dan kita harus mau berbagi. Selanjutnya kita lihat sejarah dan pertumbuhan dari Atomi. Atomi didirikan pada tahun 2009. Atomi telah mencapai penjualan global lebih dari 2 triliun won dan memiliki lebih dari 15 juta anggota di seluruh dunia. Pertumbuhan perusahaan ini mencerminkan komitmennya dalam memberikan produk berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik. Saya akan coba membagikan tahun-tahun, walaupun ini tidak detail, tapi paling tidak saya mau mengajak semua atomian di sini untuk kita bisa melihat perjalanan sejarah dan pertumbuhan dari Atomi. Atomi didirikan pada tahun 2009, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2009. Di tahun 2010, Atomi meniti jalan menjadi perusahaan global, dan kantor regional global pertama Atomi dibuka, yaitu Atomi Amerika. Di 2011 menjadi perusahaan global, Atomi Jepang, Tokyo, dan Atomi Kanada di Vancouver dibuka. Di 2012, memperkenalkan cara menuju budaya distribusi yang baik, berkomitmen untuk berfokus pada prinsip dan membentuk komite etika. Di 2013, sistem kesuksesan simultan dikembangkan, memulai era baru distribusi yang berfokus kepada konsumen. Jadi budaya-budaya itu rupanya ini bertahap ya. Jadi dari tahun 2009 didirikan ini, itu Atomi terus berusaha melengkapi dan melengkapi terus. Kemudian di 2014 membuka jalan untuk pasar Tiongkok dan Atomi Taiwan di Kaohsiung dibuka. Di 2015 memasuki pusat ekonomi Asia Tenggara. Atomi Singapura dibuka dan memulai kampanye untuk membentuk budaya berbagi. Itu di tahun 2015. Kemudian di 2016 memperkuat pasar Asia Tenggara. Atomi Kamboja, Atomi Filipina, Atomi Malaysia itu dibuka. Dan strategi dari GSGS menjadi kenyataan. Produk GSGS pertama yang diluncurkan adalah Atomi Sandwich Lever dan Ethereal Oil Pads dari Taiwan diluncurkan di Singapura. Di 2017 ada beberapa kejadian ya, beberapa poin. Yang pertama ini kantor regional Amerika Tengah pertama dibuka. Atomi Meksiko yaitu di kota Meksiko dan Atomi Thailand dibuka. Kemudian di tahun 2017 juga Atomi Taiwan membuktikan potensi pertumbuhan global mereka. Atomi Taiwan membuktikan potensi pertumbuhan mereka dengan kemudian diadakannya Atomi Love Run, digelar dan merupakan penggalangan dana. Di 2017 juga menyempurnakan ilmu perawatan kulit dari Mestis dengan meluncurkan Absolute Cell Active Skincare Set. Dan di 2018 menjadi perusahaan global. Pada tahun ini, tahun 2018, Atomi Australia di Melbourne dibuka, Atomi Indonesia di Jakarta, Atomi Rusia di Moskow dibuka, dan Atomi Malaysia menerima Super Brand Award. Kemudian, sorry ini mengulang ya. Ya, ini 2017 juga tadi Absolute Cell Active Skincare Set ya disempurnakan. Ini yang dibuka. Sorry ini slide-nya mengulang. Kemudian di 2018 juga mewujudkan budaya berbagi melalui kontribusi sosial strategis. Ya, di sini dilakukan ada acara lari maraton untuk penggalangan dana. Kemudian di tahun 2019 membuktikan kualitas mutlak dan harga mutlak dengan produk Mastis. Akumulasi penjualan Atomi Hemohi mencapai 1 triliun won pada tahun 2019.
Kemudian penjualan tahunan senilai 100 miliar won selama 5 tahun berturut-turut menjadi nomor satu di industri ini. Dan di 2019 juga tercapainya mimpi 10 tahun dan menyambut impian 100 tahun mendatang. Kantor pusat Atomi dipindahkan ke Atomi Park. Kemudian di 2019, perusahaan pertama di industri yang sama yang meraih akreditasi CCM secara resmi diakui sebagai perusahaan jejaring pemasaran yang berpusat pada konsumen dengan sertifikasi Consumer Center Management. Di 2019 juga, 100 Million Export Tower Award menjadi yang pertama di industri penjualan langsung yang meraih penghargaan 100 Million Export Tower Award untuk Atomi. Di 2020 memasuki Tiongkok, pasar terbesar di dunia, Atomi China di Yantai dibuka. Dan di 2021, pengembangan pasar global terus berlanjut hingga ke pasar Eropa dan membuka lebih dari 22 cabang global, yaitu antara lain Atomi Selandia Baru, Atomi Turki, Atomi Britania Raya, Atomi Kazakhstan, dan Atomi Kirgistan. Di 2021 juga penjualan global melampaui penjualan domestik Korea. Nilai penjualan global telah mencapai lebih dari 30 triliun. Atomi menjadi satu-satunya perusahaan di industri sejenis yang telah tersertifikasi CCM atau Consumer Center Management. Atomi juga memenangkan Grand Prize Good Company to Work di Korea. Ya, ini penghargaannya ketika diberikan. Kemudian di 2022, termasuk dalam 10 besar penjualan langsung global, menjadi perusahaan pertama di industri penjualan langsung Korea yang menerima Excellent Award untuk Consumer Center Management, peringkat kedua di Best Workplace di Asia, kemudian cabang baru dibuka di Brasil, Mongolia, dan Uzbekistan. Pada tahun ini juga menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, menerbitkan laporan keberlanjutan perusahaan pertama di industri, memperkuat bisnis global di seluruh pasar Eropa, dan Atomi Eropa S-Bond dibuka. Ya. Jadi secara ringkasan, perusahaan ini bernama Atomi Corporation, didirikan pada 1 Juni 2009, dengan pendiri adalah Park Han-gil, member global sekitar 15 juta member, dengan karya global sekitar 650 orang, wilayah global menjalankan kantor perwakilan di 27 negara dengan kantor pusat di Korea. Produk terdiri dari 590 produk termasuk obat tradisional, Atomi rangkaian perawatan kulit, Atomi Absolute Cell Active Skincare, Atomi The Fame Skincare, produk kosmetik, produk rambut dan tubuh, keperluan sehari-hari, makanan, mode, rumah, dekorasi, dan banyak lagi. Kantor pusat berada di Korea. Identitas visual dari Atomi, supaya kita tahu juga, oh ini itu Atomi, kan kita seringkali ada semacam seperti itu logo-logo. Nah, kita lihat, inilah identitas visual dari Atomi. Ya, ada warna biru, ada warna putih. Warna biru melambangkan budaya perusahaan Atomi yang berfokus pada manusia, baik demi kesuksesan konsumen. Atomi putih mengembangkan kesan bersih produk Atomi berdasarkan konsep medis, juga melambangkan kemurnian dan kejujuran serta mencerminkan semangat Atomi yang terbuka dan jujur. Jadi warna biru itu ada maksudnya, warna putih ada maksudnya. Dan kalau kita lihat font yang digunakan juga di sini ada font khusus ya, ada fontnya juga. Font Korea ini terbentuk terilhami oleh bentuk sayap angsa. Efek lengkung digunakan di pangkal dan ujung setiap goresan yang melambangkan citra Atomi yang akan terus berkembang menjadi perusahaan global yang menjangkau seluruh dunia. Kita lihat produk Atomi dengan konsep kualitas mutlak dan harga mutlak. Filosofi produk di balik Atomi adalah menghadirkan kualitas mutlak dan harga mutlak yang tak tertandingi. 3 produk yang menjadi unggulan Atomi. Yang pertama adalah Hemohim, dikembangkan oleh Korea Atomic Energy Research Institute. Korea Atomic Energy Research Institute adalah nomor 1 untuk produk makanan fungsional terdaftar secara individual. Sebagai bagian dari pengembangan proyek pemerintah dari KAIRI di tahun 1997, ekstrak dari campuran Hemohim diantaranya adalah Angelica gigas,
telah didaftarkan sebagai bahan makanan fungsional yang terdaftar secara individual oleh Kementerian Keamanan, Makanan, dan Obat. Yang kedua, yang bisa di-sharingkan di sini adalah skincare system The Fame. Atomic Skincare System The Fame, Six System ini dikenal namanya dahulu ya, telah dikembangkan dengan teknologi gabungan antara Kyrie dengan Kolmar Korea. Atomic Skincare System The Fame adalah produk perawatan kulit terkini dengan bahan-bahan terkini yang ditambahkan pada 4 teknologi utama para pendahulunya yang telah dipatenkan. Dan yang Absolute Absolut merawat kulit yang indah, kulit indah kita ini dengan enzim tak tertandingi dan teknologi terkemuka. Teknologi mutakhir dalam perawatan kulit meningkatkan sensasi cerah dan elastisitas pada kulit yang rusak dengan penerapan teknologi mutakhir pada setiap bahan aktif dan dikombinasikan dengan komposisi yang optimal. Menghidupkan kulit pada area-area yang dituju dan memaksimalkan fungsi dari bahan-bahan tersebut. Jadi ini 3 produk yang banyak menjadi favorit banyak orang. Bukan berarti yang lainnya kurang atau bagaimana, yaitu semua produk-produk yang sudah diuji. Dan kali ini karena kita sedang membahas company profile, 3 produk ini yang saya coba sharekan. Nah, penghargaan apa saja yang diterima oleh Atomi? Saya tidak menyampaikannya ke semua, tapi ini hanya beberapa yang disampaikan di sini, yaitu penghargaan untuk perusahaan terbaik untuk bekerja di Korea. Atomi telah menerima penghargaan ini selama 4 tahun berturut-turut. Kemudian penghargaan Brand Tower Award. Atomi menerima penghargaan ini pada Hari Perdagangan di tahun 2020. Kemudian penghargaan $300 million Export Tower. Atomi menerima penghargaan ini dari Asosiasi Perdagangan Internasional Korea. Kemudian yang keempat, penghargaan award untuk aktif skincare. Kemudian penghargaan yang award untuk Absolute Cell Active Skincare juga. Kemudian penghargaan sertifikasi manajemen hak asasi manusia ISG Global. Dan yang ketujuh, penghargaan Great Company for Parents to Work. Kemudian penghargaan Best Workplace in Asia. Dan Atomi juga telah disertifikasi sebagai perusahaan dengan manajemen yang berpusat pada konsumen. Consumer Center Management. Dengan penghargaan-penghargaan yang diterima, tentu ini sudah dinilai oleh banyak lembaga, banyak masyarakat yang menilai baik ya, bahwa eksistensi utama dan tanggung jawab sosial terpenting dari setiap perusahaan. Jadi kalau perusahaan tidak memikirkan keberlanjutan, berarti perusahaan itu perlu diragukan. Sebuah perusahaan yang baik tentu dia akan memikirkan itu untuk jangka panjang sebagai tanggung jawab sosial yang paling penting. Karyawannya atau semua membernya, konsumen, mitra bisnis, dan komunitas di tempat Atomi itu akan saling terhubung seperti bagian dari organisme yang hidup. Sebuah perusahaan pasti akan begitu, akan saling. Atomi memerlukan semua orang dalam misinya untuk menjadikan dunia lebih baik. Dan Atomi harus terus bertahan demi melaksanakan tugas itu. Atomi mengupayakan begitu banyak hal untuk bertahan. Mulai dari mengurangi biaya hingga menambah daya hidup bisnis. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh dari keberlanjutan itu adalah kontribusi sosial, budaya berbagi, dan kegiatan berbagi. Tadi kita sudah melihat budaya di Atomi ya. Jadi ini selalu setiap tahun ada kontribusi sosial yang kita boleh lihat budaya berbagi dan kegiatan berbagi itu. Kemudian ada win-win partnership, yaitu rasa kesatuan yang kuat antara kedua belah pihak yang terlibat. Lebih dari sekedar kerjasama. Ini adalah pesan Atomi di dalam mencapai nilai masyarakat melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam win-win partnership ini juga Atomi bertekad untuk tidak mempunyai hutang. Jadi semua tagihan-tagihan itu akan dibayar dengan cepat sehingga tidak ada hutang yang diperhitungkan di sana. Kemudian CCM, Sertifikasi Consumer Center Management, mengakui bahwa dari perspektif konsumen, kegiatan dan manajemen perusahaan telah terus-menerus direncanakan, dilaksanakan, dan ditingkatkan secara kontinu. Jadi sertifikat itu sudah diterima karena sudah dinilai bahwa Atomi ini terus merencanakan pengembangan-pengembangan, terus ada peningkatan-peningkatan.
Jadi seharusnya kita semakin yakin, semakin percaya dengan Atomi, eh, produk yang kita pakai, yang kita konsumsi, maupun dengan bisnis yang sedang kita jalani. Kemudian ada kebijakan bagaimana menggunakan bahan-bahan yang ada, bagaimana mendaur ulang dari semua yang diproduksi oleh Atomi. Kemudian ada lifestyle desainnya juga. Kalau melihat, saya melihat video Atomi Park gitu ya, itu keren banget gitu ya, kantornya didesain dengan begitu bagus, karena mereka tidak hanya sekedar membuat sebuah kantor atau membuat sebuah rak-rak tempat produk, tapi mereka juga memikirkan lifestyle design itu. Kemudian tentu mereka juga membuat laporan manajemen yang berkelanjutan. Nah, pesan dari Chairman, Atomi menunggu untuk membahagiakan Anda. Banyak orang yang berkorban demi perusahaan mereka, tetapi Atomi meyakini sebaliknya. Jangan berkorban demi perusahaan. Mari memanfaatkan perusahaan untuk kebahagiaan kita. Berdasarkan kepercayaan ini bahwa akar perusahaan tertanam begitu dalam di masyarakat, serta berbagi adalah cara berkomunikasi, karyawan dan member Atomi berpartisipasi dalam budaya berbagi. Berbagi bukan hanya salah satu budaya perusahaan yang terpenting di Atomi, namun juga menjadi jalur konkret bagi Atomi untuk mewujudkan visi, guna berkontribusi terhadap pengembangan di lingkungan. Oleh karena itu, Atomi berjanji ambil bagian dalam kegiatan kontribusi sosial setiap tahun sejak Atomi berdiri. Sasarannya tidak hanya mencari keuntungan dalam bisnis. Atomi bertekad menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di lingkungan Atomi. Inilah company profile yang bisa saya bagikan. Saya tidak meneruskan dengan misalnya ada sistem suksesnya, ada bagaimana cara bisnisnya, karena itu akan ada sesi-sesi selanjutnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.